Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya di Nonton Buku. Kali ini saya akan cerita isi buku yang berjudul Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Sekilas dari judulnya, buku ini kayaknya cukup menarik. Gimana coba kan caranya punya kemampuan berpikir tanpa berpikir? Buku ini karyanya Pak D. Malcolm Gladwell. Beliau ini yang nulis buku Tipping Point, yang jadi salah satu buku bestseller di dunia. Pada dasarnya, buku Blink ini membahas kemampuan untuk melihat atau menilai sesuatu secara sekilas. Jadi semacam menilai di kesan pertama. Di buku ini, kemampuan tersebut disebut dengan think slicing dan snap judgment. Contohnya gini, pernah nggak sih kalian ketemu sama orang baru, terus baru ngobrol beberapa detik sama dia, kalian udah ngerasa nyaman? Nah, itulah think slicing. Terus dari obrolan tersebut, kalian bisa nyimpulin bahwa orang itu adalah orang yang baik, perhatian, dan kayaknya cocok banget sama kalian. Itulah yang namanya snap judgment. Jadi, seolah kalian bisa memahami kepribadian orang tersebut dengan cepat. Nah, kemampuan memahami dan menilai di kesan pertama ini, dia menggunakan intuisi bawah sadar. Tapi kemampuan ini hasilnya nggak selalu baik loh ya. Bisa membahayakan juga kalau salah. Masih ingat kan contoh yang sebelumnya? Bisa aja kalian menganggap bahwa orang yang baru pertama kali kenal itu adalah orang yang baik. Tapi snap judgment kalian ternyata salah. Nyatanya orang itu nggak sebaik yang kalian kira. Jadi tetap hati-hati juga ya. Banyak latihan dan pengalaman juga mempengaruhi ketajaman kemampuan thin slicing dan snap judgment kalian biar makin sempurna. Terus, caranya gimana sih untuk melatih kemampuan ini? Langkah pertama adalah kita harus rileks. Jangan biarkan pikiran sadar kita terus sibuk. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kemampuan ini menggunakan intuisi bawah sadar. Terus caranya rileks gimana? Ya, tiap orang punya cara rileks yang berbeda sih. Ada yang dengan cara dengar musik, meditasi, ibadah, baca buku, olahraga, dan lain-lain. Makanya kita sering dengar kan bahwa banyak orang yang dapat inspirasi pas mereka lagi ada di kamar mandi. Karena pada saat itu kondisi otak sadar kita lagi nggak sibuk. Lalu langkah berikutnya adalah yakinkan bawah sadar kita bahwa kita bisa. Dan nyatakan keinginan kita ke bawah sadar. Pernah dengar kan istilah bahwa kita adalah apa yang kita ucapkan atau yakini? Contoh misal di pagi hari, kita menyatakan bahwa hari ini saya akan merasa bahagia. Maka dalam satu hari itu kita beneran merasa bahagia. Itulah yang namanya afirmasi. Kita meyakinkan alam bawah sadar kita untuk selalu bahagia. Langkah berikutnya adalah fokus pada bagian inti. Abaikan hal-hal lain yang nggak penting. Jangan sampai kita mabok informasi. Dan yang terakhir, latihan terus. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan istilah ini? Oke, itu poin-poin yang bisa saya ambil dari buku ini. Di sini saya tampilkan juga mind map dari buku ini. Kalian bisa pause videonya kalau mau baca mind mapnya lebih lama. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.